Silakan duduk. Terima kasih bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Siang hari ini kami minta sesuatu yang spesial. Tuhan hadir dalam ruangan ini buat kuasa-Mu real dan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, waktunya mepet ini, meski kejar-kejaran waktu. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Jangan fokus dengan semua persoalan yang ada. Minta sesuatu yang spesial. Come breathe upon me. Terima kasih Roh Kudus, kami undang Engkau hadir dalam ruangan ini. Buat siang hari ini sesuatu yang berbeda. Biar pengurapan mengubahkan hati kami menjadi orang-orang yang spesial di pemandangan matamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Buka matanya sebentar. Saya akan ngomong lebih cepat sekali. Bapak Ibu mungkin kaget dengerin apa yang saya sampaikan, karena saya ini termasuk pendeta yang keras sekali. Kalau suka nonton YouTube saya, kau akan tahu. Cari Peter Guntur, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kekristenan yang sejati itu berbicara tentang tanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, suatu hari engkau akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kekristenan bukannya sekedar gereja dan ibadah. Kalau kekristenanmu hanya sekedar ibadah dan gereja, ngangetin bangku gereja, hidupmu tidak berubah, percuma dan sia-sia. Suatu hari engkau gak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan setiap kata yang keluar dari mulut kita, suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Coba sekarang kita akan lihat di Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Gak usah cari bukanya, fokus saja ke saya, biar saya bacain ayatnya lebih cepat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap kata yang keluar dari mulutmu, suatu hari engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada satu kata pun yang terlewatkan. Suatu hari kita menghadap Tuhan, mulut kita ngomong apa, suatu hari kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Jadi hidupmu harus serius dengan Tuhan mulai hari ini. Karena banyak orang berpikir kalau udah jadi Kristen, dipikir udah selamat. Sudah percaya Yesus selamat. Dengan pakai ayatnya sama seperti orang yang dipaku di kayu salib sebelah kanan. Dia percaya Yesus kan selamat masuk Firdaus. Tapi setelah itu kan mati. Yang jadi masalahnya kita kan setelah percaya Yesus kan hidup sampai hari ini. Masih pakai skincare, masih bekerja, masih melakukan aktivitas hari-hari, bahkan masih punya pikiran yang melayang kemana-mana. Jadi kita punya tanggung jawab atas hidupmu. Kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun semua perbuatan yang kita lakukan ini suatu hari terluput dari hadapan Tuhan. Jadi engkau mesti penting hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Saya sepanjang 2022 isinya khotbahnya pikul salib sangkal diri. Bapak ini tahu nih. Karena dia salah satu yang ngikutin apa yang saya sampaikan. Suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apapun itu. Jangan berpikir umurmu masih panjang, gua masih hidup enak kok. Saya bisa lakukan ini dan itu sepuas hati saya kok. Tapi ujungnya suatu hari, kalau waktunya sudah tiba, waktu itu pun kapan terjadi, kita tidak pernah tahu. Makin bagian kita adalah mempersiapkan diri kita setiap hari ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu lihat, saya kan sehat kan, seger kan. Tahu nggak apa yang saya alami? Tanggal Agustus, tanggal 3, kita baru pelayanan dari Surabaya selama seminggu dan pulang istirahat di rumah. Setelah seminggu saya tiba-tiba ngalami penyumbatan di kepala saya. Saya pikir saya sehat. Saya punya jadwal pelayanan. Saya masih mau pelayanan ini dan itu, saya mau melakukan ini dan itu. Ternyata berbeda dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Dan tiba-tiba saya nggak bisa bangun. Saya di MRI, ada penyumbatan di kepala dan saya meski bed rest selama 2 minggu. Nggak bisa ngapa-ngapain. By miracle saja saya sehat, segar. Kita udah pelayanan di Surabaya seminggu, pulang dari Surabaya kita ke Singapura, pelayanan seminggu, terus pulang ke puncak sampai hari ini. Dan ternyata ada hal kenapa sampai saya sakit. Ada hal yang saya lakukan salah di hadapan Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita sendiri. Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah? Ada Allah tinggal di dalammu. Harusnya hidupmu powerful dan memiliki dampak. Tapi kalau engkau nggak bertanggung jawab dengan tubuhmu suatu hari,
engkau juga akan kena masalah. Ada hukum roh dan hukum tubuh. Dengerin khotbah saya, hukum roh dan hukum tubuh. Hukum tubuh itu engkau harus bertanggung jawab dengan tubuhmu sendiri loh. Dengan yang kamu makan, dengan pola hidupmu, cara makan hidupmu, dengan cara makan yang sembarangan sembrono suatu hari, engkau juga akan kena resikonya sendiri. Hukum roh itu hukum dan kehidupan itu. Kalau engkau cinta Tuhan, engkau ikut Tuhan, engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, dengerin baik-baik. Bahkan Bapak Ibu bekerja di tempat ini, engkau harus bertanggung jawab kan. Kalau engkau ingin naik jabatan, sudah bertahun-tahun engkau nggak naik jabatan, coba dikoreksi dong. Apa yang saya lakukan ini selama ini udah benar atau belum? Kenapa gaji saya nggak naik? Kenapa orang lain lebih banyak dipromosi? Karena ada bagian yang harus kita kerjakan kan. Kembangkan diri kita dengan baik. Jangan berhenti sampai di sini, banyak belajar. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98 loh. Orang kenal saya tahun 2021. Baru kenal. Orang baru ngerti. Bapak Ibu kebanyakan juga baru ngerti saya hari ini kan. Tahu nggak selama dari 98 sampai hari ini, sampai 2021 apa? Saya mempersiapkan diri. Saya doa, puasa, saya belajar. Supaya ketika suatu hari momentum Tuhan itu muncul, kita udah berjalan bersama Tuhan. Tapi banyak orang Kristen kan puas dengan apa yang dicapainya. Sehingga hidupnya begitu-begitu saja. Tidak tahukah bait tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Percaya nggak di dalam dirimu ada Roh Kudus? Coba pegang hatinya di mana? Hati di mana? Punya tangan semua. Taruh hatimu di mana? Itu bukan hati, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu jantung dan paru. Hati itu ada di sini. In the belly. Tahu nggak? Itu tempatnya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalammu. Yohanes pasal 14, Roh Kudus tinggal di dalammu, dia menyertaimu, dia mengurapimu. Powerful gak harusnya hidupmu? Kenapa orang Kristen rata-rata mediocre, biasa saja? Karena dia puas dengan dirinya. Tapi kalau kekristenanmu nih, cari Tuhan, kejar Tuhan, tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Promosi dan peninggian datang dalam hidupmu. Engkau setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Kalau engkau ingin naik gaji, masuk kantor jam berapa? Jam 8.30 atau jam 9. Kamu ingin naik gaji, masuk kantor 9.30, kamu masuknya jam 10. Bagaimana dipromosi? Pulang jam 5, setengah 5 kamu izin ingin persekutuan doa dan lain sebagainya. Nggak ada tanggung jawabnya. Lakukan lebih di atas rata-rata. Orang dunia kenapa dia berhasil dan sukses? Dia ngikutin. Dia terapkan apa yang dilakukan Salomo. Ada hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan mengalami promosi dan peninggian. Karena Tuhan menyertaimu. Tuhan membawa hidup kita itu naik terus bersama Tuhan. Tuhan mau percayakan sesuatu yang gede. Tapi dilihatnya orang nggak bisa dipercayakan apa-apa. Tidak heran. Tidak pernah kemana-mana. Hidupnya begitu saja. Karena kompromi dengan dosa. Tidak peduli dengan Tuhan. Datang ke gereja, dengerin firman Tuhan, pulang lupa apa yang dikhotbahkan pendetanya. Karena pulang gereja sibuk cari makanan apa, ke mall mana, dan lain sebagainya. Hidupnya hari-hari dari Senin sampai Sabtu gak peduli dengan Tuhan. Terus kamu ingin diberkati Tuhan? Hidup masih penuh kepahitan, hidup penuh kebencian, gak peduli Tuhan, sakit hati, ingin balas dendam, dan lain sebagainya. Nah itu harus beres di hadapan Tuhan. Hatimu meski beres di hadapan Tuhan kalau engkau ingin mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Tuhan akan buat sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Katakan amin. Diberkati apa enggak nih? Batuk dulu. Nanti minum sendiri-sendiri setelah itu ya. Dengerin baik-baik. Prinsip kerajaan Allah itu berbicara tentang tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan sama kita hari ini loh. Tuhan apapun percayakan dalam hidupmu hari ini, apapun itu, pekerjaan, jabatan, usaha atau apapun, kerjakan dengan setia, lakukan seperti mengerjakannya untuk Tuhan. Tuhan lihat kesetiaanmu. Apa yang kamu lakukan dengan setia, orang gak puji, orang gak lihat, tapi engkau lakukan dengan setia. Ujungnya kesetiaan yang kamu lakukan itu suatu hari akan di-broadcast Tuhan di depan umum. Artinya engkau akan mengalami peninggian yang datangnya daripada Tuhan. Hidupmu harus berubah mulai hari ini. Hidupmu harus mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kenapa orang Kristen gak bisa jadi berkat?
Kenapa orang Kristen jadi batu sandungan? Orang nggak bisa membedakan, loh, kamu tuh Kristen apa enggak sih? Kamu kok kelakuanmu kayak begitu, orang dunia bisa melihat kayak begitu loh. Tahu nggak, orang dunia itu melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kalau perkataan kita nggak jauh beda dengan orang dunia, apa yang terjadi dengan hidupnya? Tidak menjadi berkat dan justru menjadi batu sandungan. Tahu nggak dampak dari bertanggung jawab ini? Tuhan tuh bisa lakukan sesuatu yang ilahi, yang gede sekali. Tuhan mau lakukan kepada kita sesuatu yang ilahi, yang besar sekali. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi mencari orang yang didapatin hatinya bersungguh hati kepada Dia. Kalau didapati orang model kayak begini, Tuhan tahu mau ngapain. Di 2 Tawarik pasal yang ke-16. Tuhan akan limpahi kekuatan dan kuasa. Artinya sampai hari ini, kalau hatimu available buat Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, kamu dedikasikan hidupmu untuk Tuhan sepenuhnya, lihat, Tuhan akan bawa engkau ngalami sesuatu yang ilahi. Dan sejak kejadian saya ngalami sakit, saya itu punya usaha waktu itu, kita ngalami bangkrut dari 2017 sampai 2021, kita bangkrut bisnis kita. Melarat, kekurangan mobil, jual semuanya, jual sampai aset mau disita bank, tau gak? Kita cinta Tuhan loh. Istri saya berdoa setiap hari, kita puasa. Wes, lakukan puasa Daniel, puasa Musa. Kita lakukan puasanya orang Niniwe, kita lakukan. Kita minta terobosan, belum terjadi. Dan ternyata itu bagian diizinkan Tuhan untuk merumukkan hati kita. Hati kami berdua. Saya pikir udah selesai 2022 sampai 2023. Bulan Agustus kita nikmatin berkat Tuhan. Kita nikmatin promosi yang datangnya dari Tuhan luar biasa. Dari 2021 kita utangnya beres. Sampai 2023. Saya pikir udah selesai Tuhan urusan dengan hati saya. Sampai nyawa saya hampir hilang. Tuhan mau hati saya lebih dari apapun juga. Saya pikir sudah selesai, tadi saya cerita. Pulang dari Singapura kita pergi, ada retreat di puncak. Pulang dari puncak saya nggak bisa jalan selama 5 hari. Kram otot. Saya pikir Tuhan ini apa ini model kayak begini nih. Tapi saya tidak pernah naruh curiga sama Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Tuhan yang menyediakan sesuatu yang luar biasa. Kadang diizinkan hal-hal yang nggak enak di dalam diri kita untuk ngorek hatimu sampai kedalaman batinmu tuh. Ya, kita kelihatannya kan kudus, suci, tak bercacat celah di sini. Lihat mukanya cantik semua, ganteng-ganteng luar biasa. Wanita karir dan pria-pria sukses semua. Tapi kan Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Semakin kita memberi diri sama Tuhan, Tuhan semakin remukkan sampai di dalam ini loh. Supaya suatu hari ketika kita mengalami promosi dan peninggian, kita tetap stabil di atas. Berapa banyak orang ketika dipromosi dengan cepat tiba-tiba jatuh, hilang. Karena apa? Belum dipersiapkan. Tuhan mau bawa kita ngalami level yang berbeda. Katakan promosi, naik gaji, diberkati. Kok belum sarapan atau belum makan ya? Jadi ulangi, promosi, naik gaji, diberkati. Tuhan mau itu dalam hidup. Supaya engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tahu nggak? Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi. Coba buka sebentar di Hakim. Oh, nggak usah buka ya. Saya baca aja di Hakim-Hakim pasal yang pertama 1 sampai ayat yang keempat. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangan mereka. Ini kan 12 suku. Anak yang pertama kan namanya Ruben kan. Harusnya kakak yang pertama dong yang maju berperang. Tapi Yehuda ambil tanggung jawab, maju berperang mengalami musuh. Kalau engkau ngambil tanggung jawab lebih, engkau lakukan lebih untuk Tuhan, Tuhan lihat itu. Suatu hari ada perhitungan yang Tuhan lakukan. Coba kita akan lihat lagi ya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan Kanaan. Maka aku pun maju bersama-sama dengan engkau sebagian yang telah diundikan kepada. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Gara-gara ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Harusnya yang meneruskan keturunan ilahi, yang melahirkan Mesias itu kan dari keturunan Ruben harusnya kan. Tahu nggak? Ruben tidak punya tanggung jawab. Dan akhirnya apa? Dia tidur dengan gundik-gundik loh. Dia bercinah loh, hidupnya ngawur loh. Akhirnya
Sesuatu yang ilahi diturunkan dari keturunan Yehuda. Bapak Ibu, Yesus Kristus lahir dari suku mana? Yehuda. Powerful nggak ini? Saya nggak bisa ngomong panjang, saya ngomongnya cepat sekali karena ini waktunya mepet, kita kejar-kejaran. Di Matius pasal yang pertama, 1-3, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Tanggung jawab yang kamu kerjakan dengan setia suatu hari, Tuhan lihat itu. Kesetiaanmu Tuhan lihat itu. Engkau setia berdoa di kamar doamu. Siapa yang berdoa satu hari minimal 1 jam? Mulai hari ini harus bertobat ya. Satu hari ada 24 jam loh. Kamu pakai untuk kerja 8 jam mungkin ya. Ya kan? Kalau di Cina kerja itu sampai 18 jam. Serem banget di sana. Tapi di kita kan kerja dari jam 9 sampai jam 5 udah pulang. Sisa itu kamu pegang handphone, scroll video kanan kiri. Dan lupa dengan Tuhan. Tahu nggak? Padahal Tuhan lebih penting dari apapun. Tapi pada kenyataannya kita ngomong cinta Tuhan, cinta Tuhan. Cintanya di bibir saja. Siapa yang udah nikah? Perhatikan yang nikah. Kamu yang sudah nikah. Suamimu bilang cinta sama kamu, istrimu bilang cinta sama kamu, tapi kamu gak memberikan waktu, kamu cuek dengan dia. Apa yang terjadi? Lama-lama dilempar wajan dan panci. Betul apa enggak? Kamu cuek aja, pulang cuek aja, coba praktek nanti. Dia marah ngomel. Tapi Tuhan kita itu panjang sabar, katakan panjang sabar. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Long suffering. Tuhan itu panjang sabar. Lama penderitaan Tuhan ngelihat kelakuan kita yang kurang ajar sama Tuhan, gak peduli dengan Tuhan. Tuhan kurang apa berkatin kita. Kita bikin dosa, pelanggaran, kita datang sama Tuhan, diampuni kan? Diampuni apa kan? Baik apa enggak? Terus kalau kamu nyakitin pasanganmu terus-terusan, dengan sengaja kamu selingkuh, kamu gak peduli dengan dia, apa yang terjadi? Pasanganmu bisa ultimatum dibawa ke pengadilan loh, kamu bisa diceraikan loh. Tapi Tuhan itu baiknya luar biasa. Makanya kita harus hormatin Tuhan, kita kasihin Tuhan lebih dari apapun. Jangan mengasihin Tuhan itu dengan mulut tok. Ngasih itu dengan sikap, kelakuan, dan tindakan. Bagi laki-laki tahu kan ngasihin istrinya itu dengan apa? Kasih duit juga kan? Dicintai, dimiliki, dan tanggung jawab kan? Betul nggak? Coba kasih, papi kita mau masak, ntar dulu kita rebus batu saja. Itu suami ngawur itu. Benar apa enggak? Bayangkan kalau engkau benar-benar didapatin hatimu, mencintai Tuhan bukan hanya di bibir saja, tapi di kelakuan, sikap, dan tindakanmu apa yang terjadi. Tuhan kasihnya sama rata antara orang berdosa dengan orang-orang yang tak kenal Tuhan. Tetapi Tuhan memperlakukan kadang seseorang itu berbeda karena apa? Hubungan kedekatan. Kau didapati menjadi orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kau saja yang suci, Kau layak terima glory. Ketika engkau didapatin menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan, kamu akan terima banyak kemurahan. Amin. Dimulainya dari memberi hidupmu, hatimu sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, intinya adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Hubungan kita itu mesti beres dengan Tuhan. Kalau hubunganmu beres dengan Tuhan, kau mengerjakan apa-apa itu dengan sukacita. Kau jadi orang yang enjoy. Hadapin masalah pencobaan apapun, kamu enjoy karena fokus bersama Tuhan. Nggak pernah gerutu dan ngomel. Siapa yang suka gerutu dan ngomel? Loh Tuhan gimana ini? Kok belum dijawab Tuhan? Belum ngalamin terobosan? Kok hidupku begini-begini saja? Siapa? Kok nggak ada ini, nggak perlu dikotbahin kudus suci tak bercacat celah kabeh iki wis. Dengerin. Kalau kamu mencintai pasanganmu, para suami kamu sering bilang I love you kan? Kalau nggak bilang I love you, kamu belum bertobat hari ini ya. Istri itu maunya dicintai, dikasih, dimiliki. Dia perlu touch meaning, sentuhan penuh makna. Suami, mana suami ini? Loh, ibu-ibu tak belain kok, harusnya yes gitu dong. Istrimu perlu dicintai, dikasih, dan dimiliki. Dicukupin kebutuhan. Istri engkau juga harus menghormatin pasangan. Yang belum nikah, engkau mesti berdoa minta pasangan yang takut akan Tuhan. Dan mulai jaga kekudusan. Kalau engkau jaga kekudusan suatu hari, Tuhan akan berikan yang terbaik. Karena kamu hormatin dirimu. Kamu tanggung jawab dengan dirimu. Tuhan akan kirim pasangan yang the best. Tapi kalau kamu ini sembarangan, sembrono, terlalu disale-sale,
Tahu disale-sale? Terlalu didiskon. Pacaran mau dipegang, mau disentuh, mau di ini, kamu terlalu murah. Padahal kamu adalah orang yang mahal. Ketika ada laki-laki yang mau dekatin, atau kamu laki-laki, jangan gerayang, nggak bertobat mulu. Harus pergi hidup kudus. Ketika ada laki-laki mau dekatin, mau gerayangin kamu, bilang, don't touch me. Aku mahal. Aku miliknya Kristus. Kamu hormati dirimu. Tuhan akan hormatin kamu. Tuhan akan berikan pasangan yang terbaik buat hidup. Bagi yang sudah menikah nggak boleh melirik kanan kiri dan cintai pasanganmu sampai mati. Tahu nggak, setelah kejadian apa yang saya alami, saya komitmen dengan istri saya nggak ikut di Starbucks di bawah. Nggak ikut. Katanya mau ikut nggak usah. Saya nunggu aja di bawah. Tahu nggak apa yang terjadi? Kita komitmen sama Tuhan. Kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Nggak ada yang lain. Saya ini masih muda, baru umur 45 tahun. Jangan berpikir saya umur 50 tahun ya. Meskipun muka saya agak tua, tapi saya baru umur 45 tahun, Pak. Setelah kejadian itu, kita komitmen berdua. Tuhan, aku nggak pengen apa-apa. Ada kita nikmatin, nggak ada kita, ya bersyukur saja. Saya mau dedikasikan hati saya, hidup saya sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan membuat hidup kami berpengaruh. Banyak orang diubahkan, banyak orang dijamah Tuhan melalui hidup kami. Harusnya Tuhan juga melakukan hal sama dalam hidupmu. Orang di sekitarmu harus mengalami Tuhan melalui hidupmu. Bayangin kalau orang di sampingmu hari ini sebel dengan kelakuanmu, sebel dengan sikap hidupmu, engkau yang belum bertobat. Ada nggak sebel dengan kamu? Nggak ada kan? Apalagi ganteng-ganteng kayak begitu, orangnya deket kan? Loh, kok bengong ini gimana? Amin. Tadi lagunya apa? Jadi karena lagu pertama tadi apa? Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Terus bentuklah aku seturut yang kau mau. Betul banget, jangan nyanyi lagu itu. Kamu tetap ku berbahagia yakin teguh saja. Tahu nggak? Ya pengen nyenengin Tuhan kan? Tahu nggak, ketika kita pengen nyenengin Tuhan, mau diapain kamu? Hatimu diapain? Diremukkan lewat proses. Untuk engkau tanggung jawab, engkau harus lakukan sesuatu yang lebih kan? Betul apa enggak? Engkau lakukan lebih di atas rata-rata Tuhan lihat itu. Karena prinsip kerajaan Allah, sudah setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Engkau ingin ngalami promosi dan peninggian yang datang dari Tuhan, engkau harus setia dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ketika engkau setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, pelayanan, mau pekerjaan, mau jadi singer, mau tukang gulung-gulung kabel, tukang accounting dan lain sebagainya, engkau setia, engkau kembangkan itu, tambah hari Tuhan akan bawa naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Ketika Tuhan berikan pertambahan, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Tahu nggak, setiap rupiah yang kita terima suatu hari diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Setiap skill, kemampuan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu suatu hari diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kalau engkau diminta pertanggungjawaban sama Tuhan, engkau memberikan pertanggungjawaban apa? Mau hidup benar di hadapan Tuhan apa tidak? Dan kita tidak bisa luput satupun dari hadapan Tuhan. Ini waktu saya udah berapa menit ini? Tinggal berapa menit? Waduh, 15. Sekarang lihat di Lukas pasal yang ke-19 ayat 11 sampai ayat yang ke-22, nanti dengerin saja, dipercayakan 80 miliar judulnya, judul khotbah saya. Saya pernah bahas hal ini. Tapi ini berbicara tentang orang yang dipercayakan uang mina, yang dipercayakan 1 nggak diapa-apain, yang percayakan 2 dikembangkan menjadi 4, yang dipercayakan 5 jadi 10. Artinya punya tanggung jawab kan, mengembangkan diri. Kalau engkau, tahu nggak, 1 talenta itu kalau diuangkan sekarang mungkin sekitar 90 miliar nilainya. Jadi tidak ada orang Kristen yang pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Karena Tuhan sudah kasih modal minimal 1 talenta. Betul apa nggak? Tapi kalau kamu jadi orang Kristen pelongo-pelongo tok, hidupmu begini-begini terus dari tahun ke tahun. Tuhan padahal mau lebih. Hidupmu jadi berkat, menjadi dampak bagi banyak orang. Tahu nggak, saya ini orang desa dari Malang, di desa di bawah kaki Gunung Kawi. Anaknya orang yang sangat sederhana.
Saya kejar Tuhan, saya cintai Tuhan, saya hormatin Tuhan, saya dedikasikan untuk Tuhan. Akhirnya, orang-orang mau dengerin apa yang saya ngomong. Bukan karena wong desonya, karena Tuhan yang manifestasi melalui hidup saya. Hal yang sama juga akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kamu pikir kamu dipanggil Tuhan tinggal di muka bumi Jakarta ini hanya sekedar kerja terus pulang nggak ngelakuin apa-apa. Tuhan punya maksud dan tujuan dari sekedar gue bekerja ngasilin duit, menikah punya anak umur 1 tahun, nanti sekolahin kelas 1 TK, SD kelas 1 terus sampai nunggu kuliah dan lain sebagainya, terus nikahkan terus selesai dengan hidupmu. Tidak berhenti dari situ, ada tujuan ilahi yang kau harus kejar. Amin. Bukan hanya ngasilin duit dan pingin nikah, tapi engkau mesti cari Tuhan sungguh-sungguh. Baru kau kejar Tuhan, Tuhan akan berikan semuanya. Tahu nggak? Kalau kita ngejar tangannya, kita akan ketemu tangannya. Tapi kalau kita ngejar pribadi Tuhan, kita temu semuanya. Amin. Amin. Diberkati apa enggak? Katakan, khotbahnya bagus, bilang. Loh, diajarin kok. Tahu nggak apa yang terjadi? Di Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat yang ke-15, dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh manggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama berkata kepada Tuhan, Tuhan, mina Tuhan 1 telah menghasilkan 10 mina. Yang satu ini menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik, segali perbuatanmu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan 10 kota. Powerful. Kau punya 1, kau kembangkan itu, Tuhan akan promosi. Ada yang kerjanya sebagai accounting. Kamu kalau kerja terus begini-begini, gak pernah mengembangkan, suatu hari kamu juga akan begini-begini terus sampai tua. Tapi kembangkan. Minta hikmat, pengertian, pengetahuan. Kamu kembangkan skillmu, suatu hari kamu punya kantor accounting sendiri. Gak kerja sama orang. Kamu main musik, kamu kembangkan skillmu. Suatu hari engkau akan main musik mungkin sama Benny Hinn. Atau menjadi pemain musik yang diurapin Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan lipat gandakan. Jadi tidak ada alasan orang itu nggak diberkatin Tuhan. Dimulainya dari mana? Dari yang kita miliki. Kita tanggung jawab mengelolanya. Suatu hari Tuhan akan bikin peningkatan. Tahu nggak janda Sarfat diberkati dari apa? Dari apa yang dia punya, kan? Ya kan? Tuhan mau berkati kamu dari apa yang kamu punya hari ini. Pak, aku nanti duit, Pak. Tapi nggak ada yang punya utang online, kan? Jangan utang ya. Ini orang mukanya diberkati semua kok. Jangan berutang. Hidup apa adanya. Hari ini setelah kita bangkrut itu ya, kita komitmen. Kita nggak mau hutang. Kita mau hidup bahagia. Punya kartu kredit, jangan sering dipakai. Kebobolan nanti. Belajar hidupmu bahagia dalam kondisi apapun. Tanggung jawab dengan uang yang kamu terima. Bersyukur. Dari situ, dari pekerjaanmu apapun namanya, suatu hari Tuhan akan lipat gandakan. Saya akan melihat orang-orang di sini, orang-orang diberkatin Tuhan, dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi kekristenanmu bernilai apa enggak? Tapi kalau kamu hanya mikirin dirimu dengan sakit hatimu, dengan kepahitanmu, pusing dengan kesalahan orang lain, pusing dengan perkataan orang lain, kamu enggak akan jadi kemana-mana loh. Kamu sibuk ngurusin kelemahan orang lain. Ada orang yang pernah disakiti dengan perkataan orang lain sampai kepikiran? Pernah enggak? Terus ngapain kamu pikirin perkataan buruk orang lain? Ada gunanya? Nggak ada gunanya. Tapi seringkali kita kepengaruh dengan perkataan dan sikap perbuatan orang lain. Padahal orang kan ngomong bebas, kita nggak bisa atur mulut orang. Betul apa nggak? Tapi seringkali kita kepikiran. Tahu nggak? Kalau engkau melakukan hal seperti itu, harusnya jatah yang kamu terima itu gede, tapi karena apa yang kamu lakukan salah di hadapan Tuhan, ujungnya apa? Jatah itu nggak sampai ke kamu. Harusnya keturunan Ruben, karena dia anak sulung yang haruskan meneruskan lahirnya Mesias, tapi karena nggak ada tanggung jawab. Nanti selidikin apa yang dilakukan Ruben itu, nggak ada tanggung jawab, bahkan dia berzina dan lain sebagainya. Ujungnya nggak jadi apa-apa.
Tetapi lihat Yehuda melahirkan Mesias. Bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu dengarkan di Israel disebutnya apa? Yahudi. Betul kan? Tahu nggak itu artinya apa? Yehuda. Sampai hari ini ada 10 suku yang lain lewat. Hanya Yehuda dan Benyamin. Makanya Perdana Menterinya namanya Benyamin kan? Ya kan? Hanya 2 suku ini yang mereka hidup takut akan Tuhan. Agar mewarisin berkat. Kamu hidup takut akan Tuhan. Mencintai Tuhan. Mendedikasikan hidupmu sama Tuhan. Hidup kudus, hidup benar. Kamu hidup kudus, hidup benar. Kelihatannya nggak ada bedanya loh. Ngumpul di kafe Starbucks sama orang yang berdosa, yang berzina, kumpul kebo dan lain sebagainya, nggak ada bedanya. Tapi di pemandangan Tuhan kok dilihat berbeda. Ngerti nggak ini? Kalian ketika hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, sebenarnya kamu memberi dirimu sama Tuhan. Orang pingin nyembah Tuhan, pingin orang melayani Tuhan, tapi kalau hidupnya kudus dan najis, bagaimana bisa berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan itu kudus dan suci kok. Kita ya harus menguduskan diri kita begitu rupa. Sekalipun kita masih pakai tubuh daging yang suka babi hong, babi kecap dan lain sebagainya, tapi kita masih bisa hidup kudus karena kekuatan Roh Kudus. Amin. Jadi mulai hari ini kamu komitmen sama Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Berjalan sama Tuhan setiap hari. Kelihatannya belum ada terobosan. Kok saya tambah ruwet? Kok hidup saya tambah pusing, Pak? Saya ikut Tuhan kok tambah ruwet? Tetap aja. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dengerin baik-baik, ketika kamu berjalan sama Tuhan setiap hari, mulai hidup kudus, hidup benar, hidupmu gak akan baik-baik saja. Kau akan menghadapi tantangan demi tantangan. Pak, aku ikut Tuhan kok malah remuk kayak begini Tuhan. Kok aku ikut Tuhan, ada puasa kok diproses Tuhan. Karena Tuhan mau hatimu. Karena Tuhan harus keluarkan semua kebusukan dan kejahatan di dalam hati kita lewat proses. Kadang dikirim orang-orang yang bencek, ngeselin, tidak menyenangkan. Tapi seringkali respon kita salah. Padahal Tuhan sedang beresin hidupmu untuk diproses, dipromosi yang datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Kurang kencang. Amin. Belum makan siang ya? Belum ya, ntar lagi makan siang ya. Tapi seringkali respon kita salah. Kalau responmu salah, engkau nggak akan ngalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Ketika ada orang yang keselin, ngomong jelek, fitnah, dituduh. Saya itu paling sering difitnah, dituduh, dimaki-maki netizen itu paling sering. Enjoy aja. Nyanyi saja. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Tuhan sakit, Tuhan jalan terus sama Tuhan. Nggak enak Tuhan, jalan terus. Nggak ada jalan sama Tuhan tuh enak. Kalau ada pendeta ngomong kamu ikut Tuhan, kamu diberkati, bohong itu. Ujungnya pasti diberkati. Ketika engkau memutuskan untuk ikut Tuhan, Tuhan mau hatimu kok, diberesin dulu kok. Yesus dipimpin Roh Kudus dibawa kemana? Padang gurun. Ada KFC, ada sale-sale, ada pizza, adanya kaktus dan kalajengking. Kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu, tahu nggak artinya apa? Tuhan sedang berurusan dengan hatimu untuk mengalami promosi dan peninggian. Karena hatimu sedang diproses Tuhan. Sekarang bagian hari ini berikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Berikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan hebatnya engkau gak ditinggalkan sendiri. Ada Roh Tuhan yang menyertai. Gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu bingung, gak perlu panik dengan masa depan. Karena Tuhan menyertaimu. Tuhan akan bawa
engkau ngalami promosi dan peninggian. Tahu nggak hobinya Tuhan kita tuh ngapain? Memberkati. Katanya hobinya Tuhan saya kurang kencang. Hobinya Tuhan saya memberkati dan mempromosi. Kamu setia, Tuhan akan bawa kamu naik level. Ketika kamu naik level, kamu akan menghadapi setan yang kekuatannya double. Ketika kamu naik level, tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Kamu akan mengalami tantangan yang lebih gede lagi, tanggung jawab yang lebih gede lagi. Untuk kamu setia sampai situ, dimulainya hari ini harus setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Apapun itu. Saya mau melihat tahun-tahun ke depan, ini orang akan mengalami promosi dan peninggian. Hidupmu jadi dampak. Orang di sekitar melihat Tuhan manifestasi melalui hidupmu. Orang dunia mau beli Alkitab nggak? Orang yang suka demo-demo itu, suka ke toko buku Kristen, banyak bangkrut ya kan, orang Kristen nggak suka baca buku ya. Sekarang banyak bangkrut loh. Tahu nggak? Mau nggak dia beli Alkitab? Tahu nggak dia ngelihat dia bisa baca Alkitab melalui kelakuanmu, sikapmu, dan tindakanmu? Amin. Senyum dikit dong. Senyum kanan kiri dikit dong. Tahu nggak senyum itu nyengir dikit dong. Gitu loh. Orang kok angel banget gitu. Dengerin baik-baik. Orang dunia harus melihat manifestasi Tuhan melalui hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa manifestasi dalam hidupmu kalau hatimu kotor? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi diri kita sendiri yang perlu diberesin. Tanggung jawab dalam segala hal. Tuhan akan buat sesuatu yang berbeda. Amin. Diberkati? Udah selesai ini ya. Sekarang bangkit berdiri semua. Saya mau doain Bapak Ibu. Kau dimuliakan. Bapak dalam nama Yesus hambamu berdoa. Angkat tanganmu dua-dua. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Sekarang aku berdoa Tuhan, jamah setiap orang dalam nama Tuhan Yesus. Pakai karamasyikini mentebiki. Imekurabababanamantik. Sekonarabatababa. Tuhan jamah Tuhan. Urapanmu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sekarang pengurapan itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, urapanmu mengalir semakin kuat. Dalam nama Yesus. Kita mau berdoa. Oke, kita doain. Dalam nama Yesus. Kuasamu mengalir. Semakin kuat pengurapan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Jesus. Receive the anointing. Pengurapan Tuhan, berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah. In Jesus name. Tuhan berkati dalam pengurapan-Mu sekarang semakin kuat dalam nama Yesus. In Jesus. 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 Apimu mengalir. Jesus semakin kuat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Urapan itu mengalir. Untuk orang-orang yang di belakang, terima pengurapan itu. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkat-Mu berkeliling. Setiap orang dalam ruangan ini berkat Ibu ini dalam nama Yesus. Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus. Berkati dia. Berkat-Mu melimpah. Berkat-Mu melimpah. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka ngalami Tuhan. Ngalami. Jesus name. Jesus name. Urapan semakin kuat. Jesus name. Karibuku kinomodo. Jesus name. Jesus. Jesus. Go. In Jesus name. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Sekarang pengurapan itu turun. Sertai, urapi. Aku lepaskan pengurapan itu turun. In Jesus name. Nikmatin Tuhan sebentar. Aku berdoa di pengurapan itu mengalir. Terus.
Ada orang-orang yang rasakan Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki sekarang. Seperti api mengalir. Aku berdoa, turun in Jesus name. In Jesus name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Bapak yang di sound system, Tuhan mau berdoa. Tuhan, jamah dia sekarang. Jesus. In Jesus name. In Jesus name. Hikmat, pengertian, pengetahuan, urapan yang berbeda. Hamba mau berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami pengurapan dan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami materaikan firman-Mu dengan darah dan domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, menjadi kehidupan. Tuhan, jamah dalam hadirat-Mu. Sertai, proteksi, jagain, lindungi. Beri pengertian yang dalam. Bahwa mereka masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. 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 Tuhan, aku berdoa. Jamahan-Mu mengalir Tuhan. Aku berdoa ya mengalir. Jesus, Jesus, urapan-Mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu semakin mengalir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Terima kasih buat kehadiran-Mu siang hari ini. Kami percaya Engkau belum selesai dengan kami semuanya. Tapi aku percaya Engkau menyertai mereka, Engkau bawa mereka dalam hadirat-Mu. Ngalami Tuhan, ada orang-orang yang sedang dijamah Tuhan ini. Ada orang yang sedang tetap dijamah Tuhan, nikmatin hadirat itu. Bawa pulang ke tempat kerja-Mu, bawa pulang ke rumah-Mu. Dan mulai hari ini Tuhan menyertai-Mu. Sekarang lihat saya. Lihat saya. Mulai hari ini bangun keintiman-Mu dengan Tuhan. Kamu nikmatin hadirat Tuhan kan? Waktunya terlalu mepet ini. Waktunya lebih panjang, kalian mengalami Tuhan lebih powerful lagi. Dengerin, hadirat ini bawa pulang ke kerjaan, ke rumah, ke jalan. Tuhan mau pakai hidupmu dan promosi kamu. Ketemu Tuhan enakan? Belum apa-apa. Biasanya lebih powerful. Tuhan akan buat sesuatu yang berbeda dalam hidup. Katakan amin. Bilang thank you Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Indah kan ketemu Tuhan. Suatu hari saya berdoa tempat ini penuh. Ada orang-orang dilawat Tuhan secara ajaib. Amin. Thank you. And God bless you. Terima kasih, segala hormat pujian buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih ibadah ini sudah selesai. Dan sebelum kami pulang, kami menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bawa pulang berkat ini. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Promosi dan peninggian akan mendatangimu. Berkat akan mendatangimu. Tuhan akan bikin divine koneksi. Koneksi secara ilahi yang membuat engkau terkoneksi dengan orang-orang yang membawa engkau mengalami promosi dan peninggian. Mulai hari ini hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, dan cintai Tuhan lebih dari apapun. Sebab kasih karunia dari Yesus Kristus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kemurahan dari Allah Bapa yang melimpah-limpah. Kau diproteksi, dijagain, dijauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, dan maut. Sepanjang umurmu diberkatin Tuhan. Apa saja diberkati Tuhan. Melalui hidupmu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Bawa pulang berkat ini, dan bawa berkat ini jadi berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini terima dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan katakan amin 2 kali yang kencang. Amin. Amin. God bless you.